wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, adapun tujuan kami untuk membuat video pada kali ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di sini kami akan menjelaskan contoh soal yang telah diberikan, yaitu adapun contohnya, contoh soalnya yaitu seperti ini. Penyusunan neraca konsolidasi jika perusahaan induk memiliki 100% saham-saham perusahaan anak sebesar atau sesuai dengan nilai bukunya. Perusahaan anak dalam keadaan defisit. Jika diperhatikan dari contoh 2, khusus mengenai komposisi hak-hak pemegang saham PT Prambini atau perusahaan anak, maka kekayaan bersih PT Prambini sebesar 37.500.000. Dapat pula terjadi dengan komposisi di mana perusahaan tersebut dalam keadaan defisit. Misal, komposisi hak-hak pemegang saham PT Prambini pada tanggal 1 Januari 2001 tersebut adalah sebagai berikut. Modal saham 250 lembar 200.000 sama dengan 50 juta rupiah. Nah, defisit sebesar 12.500.000 rupiah. Nah, jumlah hak-hak pemegang saham sebesar 37.500.000 rupiah. Nah, adapun hasil dari modal saham sebesar 50 juta didapatkan dari hasil penjualan 250 lembar saham dikali dengan 200.000 sendiri. Nah, selanjutnya defisit sebesar 12.500.000 didapatkan dari hasil macam-macam utang sendiri. Nah, yang ketiga, jumlah hak-hak pemegang saham itu didapatkan dari hasil penjumlahan modal saham dan laba di saham sendiri. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Yogi Pratama. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan neraca dari kasus PT Dani dan perusahaan anaknya PT Prambini. Yaitu pertama dari rekening neracanya, yang pertama itu debit dari PT Dani, investasi saham PT Prambini sebesar 37.500.000 dari hak pemegang saham. Kemudian eliminasi 100% dari modal sahamnya itu tidak ada, dan eliminasi 100% laba ditahan tidak ada. Kemudian macam-macam aktiva itu sebesar 50 juta dari modal saham dari 250 lembar dikali 200 lembar. Jadi jadi total debit dari PT Dani itu adalah 87.500.000. Kemudian PT Prambini dari debitnya itu investasi PT Prambini itu tidak ada. Kemudian eliminasi 100% modal saham itu tidak ada juga, dan eliminasi 100% laba ditahan juga tidak ada. Kemudian macam-macam aktivanya itu, dari aktivanya itu sebesar 45 juta. Sehingga debit yang di total debit yang ada di PT Prambini itu sebesar 45 juta. Kemudian eliminasi dari eliminasi 100% laba ditahan ada sebesar 12.500.000 dari defisitnya. Kemudian eliminasi 100% modal saham itu sebesar 50 juta dari modal saham itu 250 lembar dikali 200.000 dari hasil pembelian. Kemudian neraca konsolidasi dari debitnya itu
neraca konsolidasi di debit macam-macam aktiva, yaitu 95 juta. Kemudian adapun kredit dari PT Dani dan PT Prambini, yaitu macam-macam utang itu sebesar dari PT Dani ada 12.500.000 dari defisitnya. Kemudian modal saham dari PT Dani itu ada 50 juta. Kemudian laba ditahan PT Dani 25 juta. Kemudian eliminasi eliminasi 100%-nya tidak ada. Kemudian defisit PT Prambini tidak ada juga. Jadi selanjutnya kredit dari PT Prambini. Adapun macam-macam utangnya itu 7.500.000. Kemudian modal saham PT Prambini ada sebesar 50 juta. Kemudian 12.500.000 itu defisit dari PT Prambini. Jadi totalnya itu 87.500.000 dari total dari kredit PT Dani. Kemudian total dari kredit dari PT Prambini itu sebesar 45 juta. Kemudian eliminasi dari PT Prambini itu modal saham eliminasi 100%-nya itu ada 50 juta. Kemudian di debit, kemudian kreditnya itu ada lagi eliminasi 100% 12.500.000. Jadi total semua itu di debitnya itu 62.500 dan di kredit 12.500. 12.500 dapat 50 juta 62.500. Kemudian neraca konsolidasinya sebesar dari modal macam-macam utang dari neraca konsolidasi itu ada 20 juta. Kemudian modal saham PT ada 50 juta dan modal saham PT Prambini itu 25 juta. Jadi total debit dari neraca konsolidasi ada 95 juta dan kreditnya totalnya 95 juta. Oke, sekian dari pemaparan contoh kasus dari PT Dani dan perusahaan anaknya PT Prambini. Terima kasih.